الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Pelajaran tentang air sudah selesai kemarin dengan 3 pertemuan ya, 3 episode. Sekarang kita masuk ke toharoh berikutnya, yaitu mandi. Diawali dengan hal-hal yang mewajibkan mandi. Faslun. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Faslun fi mujibatil ghusli. Pasal menjelaskan tentang hal-hal yang mewajibkan mandi. Mujibatul ghusli 'ala rijali wan nisa'i sittatun. Hal-hal yang mewajibkan mandi baik laki-laki maupun perempuan. Maksudnya untuk laki-laki dan perempuan secara keseluruhannya adalah ada 6. Thalathatun tashtariku fiha ar-rijal wan nisa'. Yang 3 itu sama-sama laki-laki dan perempuan. Dan yang 3 nanti khusus untuk perempuan. Wahya, yaitu dukhulul hasyafati fil farji. Masuknya hasyafah. Hasyafah itu ya kepalanya zakar itu ya, ke farji. Wa khurujul maniyyi, dan yang kedua adalah keluarnya mani. Wal mautu, dan yang ketiga adalah mati. Ketiganya ini baik laki-laki maupun perempuan kalau mengalami ketiga-tiganya otomatis wajib mandi. Tapi untuk yang mati, yang wajibnya itu yang masih hidup, bukan yang mandi yang mati disuruh mandi, bukan. Wa salasatun takhtassu biha an-nisa. Dan yang 3 itu khusus untuk perempuan. Apa saja? Wahya al-haidu wan nifasu wal wiladatu, yaitu haid, nifas dan wiladah. Ya, haid itu ya yang period itu ya, periodik tiap bulan. Pokoknya haid itu paling sedikit itu sehari semalam, paling banyak 15 hari. Makanya kalau suci tidak haid wanita yang masih haid atau wanita yang haid, karena ada wanita yang seumur hidup tidak pernah haid. Ini dikisahkan Sayyidah Fatimah ya. Sayyidah Fatimah itu tidak pernah haid seumur hidup, padahal beliau melahirkannya, tapi tidak pernah haid seumur hidup itu Sayyidah Fatimah. Makanya Fatimatuz Zahra, Fatimah yang suci. Nah, memang beliau sangat suci dan satu-satunya putra Rasulullah SAW yang mempunyai keturunan sampai hari ini. Itu Sayyidah Fatimah yang dinikahkan dengan sepupunya Rasulullah, yaitu Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Sayyidah Fatimah yang nanti melahirkan Hasan dan Husain. Kalau yang berarti makanya suci tidak haid paling sedikit itu 15 hari, paling sebentar, dan paling lama nggak ada batas. Karena ada orang yang haid seumur hidup, nggak haid suci seumur hidup. Itu Sayyidah Fatimah. Kemudian kalau wiladah melahirkan. Berarti contohnya seperti Sayyidah Fatimah lagi. Sayyidah Fatimah melahirkan wajib mandi. Makanya kalau khusus perempuan ada haid, nifas dan wiladah. Thumma a'lam anna lafzul ghusli in udhifa ila sababi ka ghuslil jum'ati wa ghuslil 'idaini fal afsah fil ghaini ad-dhammu. Kata ghusl, mandi, itu kalau diidhofahkan kepada sebab, itu yang bahasa yang lebih fusha itu lebih baku lah, kalau bahasa Indonesianya lebih baku atau lebih resmi gitu. Itu ghinnya di dhamah. Jadi ghuslul jum'ah, mandi Jumat. Ghuslul idaini, mandi mau sholat Id. Nah, itu disunahkan mandi ya.
Itu kata-katanya ghinnya di dhamma. Wa kadza ghuslul badani, juga mandi tubuh. Nah, mau mandi badan itu juga di dhamma. Wa nudhifa ila thawbi wa nahwihi ka ghusli thawbi wala safathu. Kalau diidhofahkan kepada benda maka dia pakai fathah, seperti ghuslul yadain, membasuh tangan, ghuslul thawbi, membasuh baju itu misalnya. Tapi kalau membasuh badan itu ghuslu. Makanya kadang-kadang kalau di Indonesia ya kalau ghusl itu mandi, kalau ghusl itu mencuci gitu. Jadinya gitu. Kalau ghusl itu mencuci, kalau ghuslu itu mandi gitu. Baik, sekarang masuk ke satu persatu. Ahaduha, yang pertama yang mewajibkan mandi adalah ilajul hasyafati, memasukkan kepalanya zakar. Itu yang kepalanya itu ya. Aidukhuluha kulluha wa in talat. Jadi batasannya itu kepala itu. Kalau kepala itu sudah masuk itu maka langsung wajib mandi dengan itu saja gitu. Tanpa mengeluarkan mani, tanpa ini langsung wajib mandi. Dan harus sempurna kepala. Kalau separuhnya kepala enggak wajib mandi. Harus sempurna kepala, makanya disebutnya iltiqaul khitanani, bertemunya dua khitan. Tuh. Karena khitan itu kan yang disunah, yang dipotong itu kan adanya di belakang kepala. Di belakang kepala, tapi kalau yang bawahnya itu rada mendekati kepala itu. Makanya ketika full kepala itu masuk dipastikan bertemu. Dua khitan ini dipastikan bertemu. Karena kenapa perempuan juga disebut khitan, disebut sunatan itu? Karena memang ada khitan untuk perempuan. Dan secara medis juga ya ini itu di khitan juga. Nah itu nanti khitannya itu dipertemukan. Itu enggak ada yang dipotong ya, Dek? Kalau khitan perempuan ya. Oh, dipotong juga. Berarti ada sekian bagian yang diiris gitu. Gimana? Yang menghalangi pipis untuk bersih. Oh, jadi yang mengapa khitan perempuan itu disunahkan juga karena dia nanti mohon maaf ceboknya itu harus ekstra ya kalau nggak dikhitan ya. Karena kalau nggak ekstra itu bisa jadi itu najisnya masih ada tersisa di yang diiris itu ya. Ya saya nggak tahu bagaimana itu. Tapi mungkin kalau browsing di Google ada lah. Misalnya ingin tahu lebih dalam atau menanyakan ke ustazah, kalau ini ustazah paham ini yang dikhitan apa bagian mana itu. Ini karena di sini banyakkan laki-laki yang nggak perlu dijelaskan lebih detail lah. Itu khitan. Jadi asal khitan itu ketemu langsung wajib mandi. Wala i'tibara bi ghairiha ma'a wujudiha. Iya, baik itu kepalanya panjang itu tetap harus semuanya. Kalau nggak semuanya nggak wajib mandi. Itu kalau ada kepalanya. Kalau tidak ada, misalnya mohon maaf karena diamputasi misalnya dipotong, maka dikira-kira seukuran kepalanya. Au qadriha min faqitiha, atau kira-kira ukuran itu bagi orang yang tidak memilikinya. Walau bila qasdin, walaupun memasukkannya itu tidak sengaja, wajib mandi. Walau halatan naumi, walaupun ketika lagi tidur. Memasukinya kemana? Fil farji, ke dalam farji. Ai fi ayyi farjin kana, di farji manapun. Bahkan mohon maaf, di farji yang belakang pun itu tetap wajib mandi, bukan cuma lubang depan ya, meskipun itu perbuatan yang sangat terkutuk, namun bisa jadi kejadian yang tidak sengaja, bisa jadi misalnya ya nggak usah dipermisalkan lah, misalnya nggak sengaja masuk ke lubang belakang itu tetap wajib mandi gitu. Fi ayyi farjin kana sawa'un kana qubulum ra'atin aw bahimatin, baik itu manusia maupun non manusia semuanya mewajibkan mandi. Dan non manusia ini juga termasuk dosa besar. Au duburahuma. Jadi kadang-kadang fikih itu tidak membahas hukum tasawufnya. Efek dari melakukan itu tidak dibahas.
Yang dibahas bahwa ini mewajibkan mandi begitu saja. Karena kalau dibahas nasihat-nasihatnya dan seterusnya akan panjang sekali pembahasannya. Yang jelas itu sangat diharamkan. Au dubura rajulin saghirin au kabirin. Baik itu anak kecil maupun anak besar. Orang dewasa semuanya mewajibkan mandi. Sehingga seandainya ada ketidaksengajaan anak kecil sampai masuk itunya ke perempuan atau ke apa, maka orang tuanya diwajibkan memerintahkannya untuk mandi. Misalnya tanpa sengaja gitu. Hayyin au mayitin, baik itu keadaan hidup maupun mati. Au dubura nafsihi, atau bahkan seandainya bisa dimasukkan ke lubang belakangnya sendiri juga wajib mandi. Ini semuanya ya, baik yang memasukkan maupun yang dimasuki semuanya wajib mandi. Au dzakarin akhar. Wajib aidan al-ghuslu 'ala al-mar'ati bi ayyi dzakarin dakhala fi farjiha. Begitu juga yang dimasukin laki-laki perempuan. Kalau misalnya perempuan berarti dimasukin depan belakang. Kalau laki-laki berarti dimasukin belakang doang. Yang dimasukin pun wajib mandi. Hatta dzakrul bahimati wal mayati wasabi. Bahkan dimasukin hewan, barangnya hewan ataupun orang meninggal ataupun anak kecil tetap wajib mandi. Wa 'ala dzakari al-mulaji fi dubri aw dzakarihi. Wala yajibu i'adatu ghusl mayit al-mulaji fihi wal mustadkhali dzakaruhu. Dan apabila mayit, mohon maaf, dimasukin itu gitu misalnya, naudzubillah min dzalik, itu nanti mayitnya tidak wajib dimandikan lagi. Baik mayit ini dimasuki ataupun dimasukkan. Kalau dimasuki berarti perempuan, kalau laki dimasukkan itu tidak diwajibkan dimandikan lagi kalau mayit. Tapi kalau orang hidup maka wajib mandi. Wa yasiru asabiyyu wal majnunu al mulaju fihima junubaini bila khilafin. Ya, baik anak kecil ataupun orang yang gila itu maka dia ketika menjadi korban dimasuki oleh orang lain itu dia juga wajib mandi. Makanya ketika orang gila itu diwajibkan mandi ketika sudah sadar karena sangat berpotensi sekali dia mempunyai junub. Wa kadza al-mulijani, begitu juga yang aktif atau yang memasukkan. Fa ini ghtasala asabi wa huwa mumayyizun sahha ghusluhu wa la yajibu i'adatuhu idza balagha. Anak kecil yang misalnya dia wajib mandi kemudian dia sudah mandi maka sudah cukup ketika dia sudah baligh atau dewasa, tidak perlu mengulanginya mandi wajib. Wa 'alal wali ya'muru as-sabiyya al-mumayyiz bil ghusli fil hal kama ya'muru bil wudu. Seorang wali, orang tua atau siapapun yang anak kecilnya berkewajiban mandi karena tadi itu, maka orang tua ini diwajibkan memerintahkan untuk mandi wajib. Tsumma la farqa fi dzalika baina an yanzila minhu syai'un am la. Dan tidak ada bedanya baik itu keluar mani ataupun tidak. Jadi ini pembahasannya semuanya seputar apabila dimasukkan atau dimasuki gitu ya. Awal aslu fi dzalika hadits Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, dalil dari semua ini adalah sebuah hadis ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Sayyidah Aisyah, "Idzal taqal khitanani aw masal khitanul khitana wajibal ghuslu." Ketika telah bertemu dua khitan, yaitu yang dipotong itu bagian laki-laki dan perempuan, atau khitan yang satu menyentuh khitan yang lain, bagian yang dipotong tadi itu, maka wajib mandi. Ini hadisnya. Fa'altuhu ana wa Rasulullah faghtasalna. Dan aku Sayyidah Aisyah yang ketika menceritakan, aku pun melakukan itu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala budda fi wujubil ghusli min dukhulil hasyafati ila ma la yajibu ghusluhu fil istinja. Dan di dalam mandi ini tentunya harus dibasuh semua hal-hal yang diwajibkan dibasuh ketika cebok. Persis baik laki-laki ataupun perempuan, seperti cebok. Makanya disunahkan ketika wajib mandi itu melakukan cebok, bukan cuma meratakan badan tapi juga disunahkan cebok. Dan disunahkan sebelum itu membersihkan semuanya, najis-najis yang ada di badan dibersihkan, baru kemudian mandi.
Fa in lam tasil ila dzalika ban wasalat ila ma yajibu ghuslu fihi faqat lam yajib. Tuh. Dan fa in lam tasil ila dzalika bi an wasalat ila ma yajibu ghuslu fihi wala budda fi wujubil ghusli min dukhulil hasyafati ila ma la yajibu ghusluhu fil istinja. Jadi hasyafah ini atau kepalanya zakar itu mewajibkan mandi kalau masuk semua, di mana ukurannya adalah ketika cebok itu wajib dibasuh. Fa illam tasil ila dzalika bi an wasalat ila ma yajibu ghusluhu fihi faqat lam yajib. Kalau kalau dia berarti misalnya ceboknya itu kan tidak harus kepalanya dibasuh semua kan enggak. Ujungnya saja itu kan bisa. Nah, kalau masuknya itu cuman yang dicebok yang wajib itu, maka tidak wajib mandi. Artinya intinya semua pembahasan tadi itu ketika kepalanya zakar itu tidak masuk semua, gitulah intinya begitu. Walau takhala syakhsun farjam ra'atin wajaba alaihimal ghuslu. Ini ada pengandaian gitu, pengandaian. Andai saja ada raksasa sangat besar, seorang wanita, kemudian manusia bisa masuk ke dalam itunya, vaginanya gitu, masuk semua, maka dua-duanya wajib mandi. Masuk badannya gitu. Atau misalnya raksasa, kemudian anak kecil masuk ke situ, maka dua-duanya wajib mandi. Ini ada pengandaian seperti itu. Nah, nggak apa-apa, fikih memang begini. Jadi semua ini diantisipasi oleh ulama itu, semuanya diantisipasi. Li'annahu sadaqa alaihi dukhula syafatin farjan. Karena itu sesuai dengan hadis bahwa itunya laki-laki itu masuk ke dalamnya gitu. Wala i'tibara bi kaunihi dakhala tiba'an. Jadi walaupun zakar itu masuk karena ngikutin badannya gitu, tetap wajib mandi. Wala yajibu 'ala zani al-ghuslu min al-janabati fawran linqita'il ma'siyati bil faraghi min az-zina. Naudzubillah min dzalik. Tidak wajib secara langsung bagi orang yang zina. Maksudnya zina selesai tidak wajib langsung mandi, gitu ya. Artinya dia mandi ya ketika akan sholat atau akan baca Quran atau akan ibadah yang lain yang mewajibkan mandi, tidak secara langsung. Berbeda wa faraqa man 'asa bin najasati bi an tatammakha biha li baqa'il 'isyan biha ma baqiyat fa wajaba izalatuha fawran. Berbeda ketika orang maksiat dengan melumurinya dengan najis. Jadi kita mengotori badan itu dosa, maksiat, itu maksiat. Mengotori badan dengan najis itu maksiat, dosa. Kalau kita badannya dikotori dengan najis, kan ada ya di mana itu di YouTube suka ada pesta-pesta apa itu ya, orang-orang gila itu yang jebur ke najis atau apa itu kalau yang seperti itu maka wajib langsung karena kalau orang zina itu maksiatnya kan ketika berbuat zina, setelah selesai zina kan maksiatnya sudah terhenti. Berbeda ketika orang yang melumuri badannya dengan najis atau itu, dia kan maksiatnya masih menetap ketika najisnya masih menempel di badan. Makanya dia harus secara langsung wajib itu. Berarti apa? Berarti semakin dia menunda mandi, maka dosanya semakin tambah. Ketika badannya dilumuri najis, tapi yang disengaja ya, yang kalau najis yang nggak disengaja enggak, kecuali harus ketika akan sholat atau yang lain. Tapi najis yang maksiat artinya melumuri, nggak tahu itu bermain-main dengan najis atau apa gitu, itu wajib langsung. Itu yang pertama ya, kaitannya dengan memasukkan hasyafah ke dalam farji.
Sekarang yang kedua, wa tsaniha khurujul maniyyi ay maniyyi syakhsi nafsihi al-kharij minhu awwala marratin fil yaqadzah aw fil naumi min tariqihi al-mu'tad. Yang kedua adalah keluarnya mani. Pokoknya keluar mani baik laki-laki atau perempuan itu wajib mandi. Baik itu keluar yang dari dirinya pertama kali, baik di dalam sadar, terjaga maupun di dalam waktu tidur. Baik itu dengan cara yang standar maupun dengan cara yang tidak standar. Itu disengaja atau ihtilam gitu ya. Aw min ghairihi idza kana mustahkiman. Ai bi an kharaja li ghairi illatin lakin bi syarti an yakuna min sulbir rajuli wa tara'ibil mar'ati idza kana al-mu'tadu munsaddan insidadan 'aridan. Yang penting itu memang maninya itu dari baik dari dari sulbir rajuli wa tara'ibil mar'ah. Jadi dari sumsum tulang belakang dan tulang-tulang rusuk. Kok bisa gitu ya? Ini ulama dari zaman dulu ini. Pokoknya Quran bilangnya gitu ya gitu aja gitu. Dan ini sempat diprotes beberapa tahun yang lalu, mungkin sekitar 100 tahunan yang lalu lah, ketika teknologi mulai canggih, kemudian dunia medis, dunia biologi mulai canggih, ditemukan penelitian-penelitian baru. Semenjak itu mulai ada temuan-temuan itu. Bahkan era itu tuh banyak orang yang keluar dari Islam gara-gara ini. Jadi ceritanya kan ayat Al-Qur'an, fal yanzuril insanu mimma khuliqa mimma intafiq yakhruju min bainis sulbi wat tara'ib gitu kan. Jadi Allah katanya, lihatlah insan atau manusia bagaimana diciptakan. Sesungguhnya dia diciptakan dari air yang muncrat. Nah, air muncrat kan sperma itu muncrat ya. Mimma intafiq yakhruju min bainis sulbi wat tara'ib, di mana air muncrat tersebut atau mani itu keluar dari sumsum tulang belakang dan tulang-tulang rusuk. Itu kan kalau kita nyembelih hewan itu kan di tulang itu di tengah-tengahnya ada sumsumnya itu ya. Nah itu. Lah ternyata temuan sebelum itu di dunia medis itu, kan air mani itu diproduksi oleh testis kan, oleh testis yang 2 bola di bawah itunya laki-laki itu kan diproduksi di situ gitu. Gimana ini, Quran nggak bener gitu. Nah itu sampai ramai waktu itu dalam kurun waktu sekian puluh tahun, dan beberapa ilmuwan ada yang keluar dari Islam. Wah ini Quran nggak bener. Nah ternyata sekitar 50 tahun yang lalu ketika pengembangan ilmu anatomi tubuh itu ditemukan bahwa ternyata yang memproduksi sperma itu memang sumsum tulang belakang dan tulang-tulang rusuk itu. Karena ternyata ditemukan bahwa testis itu hanyalah terminal. Dia itu terminal, setelah diproduksi di sana kemudian disalurkan oleh saluran-saluran itu, selang-selang yang sangat lembut sekali itu dari sana menuju ke testis. Nah di testis itulah terminal, kemudian nanti dikeluarkan dari situ gitu. Akhirnya Masya Allah, jadi Quran tidak pernah keliru. Makanya Quran itu jangan sekali-kali engkau taklukkan dengan sains, dengan ilmu pengetahuan, karena ilmu pengetahuan itu sifatnya adalah dia selalu punya tradisi temuan yang lama dikonter oleh temuan yang baru, karena peralatan dan lain sebagainya, kedalaman riset kurang ini dan prasarana risetnya kurang memadai, akhirnya sering terjadi kekeliruan gitu. Tapi Quran tidak pernah keliru gitu. Makanya kalau ada cocokologi boleh, tapi jangan memaksakan bahwa yang paling benar adalah sains, itu enggak. Nah, di sini fa innahu lakin bisyarti an yakuna, asal sperma itu memang terproduksi dari sulbir rajul wa tara'ibil mar'ah, dari tulang belakang
dan tulang-tulang rusuk. Idza kana al-mu'tadu munsaddan insidadan 'aridan. Apabila jalan keluarnya itu tertutup misalnya mohon maaf tertutup tapi yang enggak disengaja. Misalnya sekarang kan ada operasi pengebiran ya, dikebiri misalnya. Kalau hewan itu udah biasanya untuk mengurangi populasi, misalnya kucing kayak di Amerika itu banyak ya, ketika populasi kucing drastis meningkat, kemudian diadakan operasi massal pengebiran kucing laki-laki gitu, supaya tidak populasinya terlalu banyak. Nah, karena kalau dibunuh itu kan kasihan atau para itu pencinta hewan pasti demo itu. Makanya, dan itu kan nggak boleh juga kalau secara agama. Makanya diadakan pengebiran lah. Manusia juga bisa begitu dikebiri. Nah kalau yang seperti itu, maka keluar mani dari selain jalan yang normal, misalnya laki-laki dari situ, perempuan dari situ, itu tetap wajib mandi. Kalau tertutupnya lubang itu tuh karena dikebiri ya, aslinya ada kesengajaan gitu. Tapi kalau tertutupnya itu karena asli bawaan dari lahir, maka tidak wajib mandi. Misalnya mani keluar lewat hidung, mani keluar lewat perutnya, pas ketusuk bolong terus keluar mani, itu nggak wajib mandi. Kalau dia asli bawaan dari lahir. Tapi kalau keluarnya karena seperti dioperasi tadi, maka menjadi wajib mandi walaupun tidak keluar lewat lubang yang standar, lewat perut, lewat hidung, mulut, atau lewat telinga gitu. Kan nanti diidentifikasi itu mani apa bukan, itu nanti ada tanda-tandanya. Idza kana ramadan masatan aradan bi khilaf min asli fa innahu yajibu ma'al ghusl bil kharij mutlaqan. Maka yang seperti itu wajib mandi. Bian kharaja li ghairi 'illatin lakin bi syarti an yakuna min sulbi ar-rajuli wa atril mar'ah idza kana al-mu'tadu munsaddan insidadan 'aridan bi khilafil insidadil asli. Oh, kok saya kebalik ya? Justru yang wajib mandi ini yang tertutupnya ini tertutup bawaan dari lahir. Dia wajib mandi. Kalau tertutupnya karena tertutup oleh, lah ini yang jadi masalah bahasa di sini nih, tertutup karena kecelakaan, bukan tertutup yang disengaja. Wallahu a'lam nih. Kalau disengaja mungkin wajib mandi ya. Kalau di sini yang tidak disengaja karena kecelakaan itu tidak wajib mandi. Fa innahu yajibu ma'al wuzu bil kharij mutlaqan sawa'un akhraja min as-sulbi am la ma'adal manafidhi al-asliyah. Wala budda min khurujihi ay buruzihi wa infisalihi min qasabati dzakar aw nuzuli bi mahallin yajibu ghusluhu fil istinja fi farji thayyibi aw mujawazatihi al-buqara fil bikri. Ya harus disyaratkan benar-benar keluar ya, benar-benar keluar dari batang zakar, dari batang penis. Jadi misalnya masih di tengah-tengahnya, belum benar-benar keluar, itu masih enggak wajib mandi. Ai au nuzuli bi mahallin yajibu ghusluhu fil istinja fi farj thayyibi aw mujawazatihi al-bikara fil bikri. Jadi sampai keluar di mana bagian itu tuh wajib dibasuh ketika cebok. Gitu. Pokoknya asal keluar ke situ wajib mandi maninya. Tapi kalau belum sampai ke situ, misalnya di dalam perasaan maninya sudah ada gitu. Bahasa sekarangnya ya ejakulasi mungkin lah ya, bahasa itunya sudah ejakulasi, nggak apa-apa, ini ilmu. Sebenarnya belum umurnya, ini bujangan semua, tapi nggak apa-apa buat ilmu ya. Misalnya asal udah ejakulasi, sudah ejakulasi. Tapi belum keluar sampai ke batas yang wajib dibasuh ketika cebok. Itu masih belum wajib mandi.
masih belum wajib mandi. Jadi syaratnya benar-benar terpisah dari itu. Maksudnya sudah keluar di tempat yang wajib dibasuh ketika cebok. Falau quti'a dzakaru wa fihi al-maniyyu qabla buruzihi wajaba al-ghuslu wa illam yabruz minal juz'i al-munfasili syai'un wala minal muttasil. Nah, ini insyaallah ya fikih ini. Mohon maaf kalau misalnya zakarnya terpotong dalam keadaan di zakar itu ada maninya, dan yang terpotong itu ada maninya yang sudah terpisah, maka menjadi wajib mandi. Li'anna buruzal maniyyi fil juz'i al-maqtu'i fi hukmi buruzihi wahdahu linfisali 'anil badani wa in kana mustatiran fi dzalikal juz'. Iya, walaupun dia tidak keluar, artinya berada di dalam potongan itu, tidak nampak oleh mata, tapi kan nyatanya dia sudah terpisah dari badan sehingga mewajibkan mandi. Titik. Ya ini ilmu, jadi saya baca saja karena ulama fatwanya begini. Kalau makanya agama itu banyak hal yang kita itu sudah sama Allah nurut saja. Kemaslahatan bagi Allah dengan kemaslahatan bagi manusia itu kadang berbeda. Karena kita tidak tahu, seperti yang tadi saya bacakan di khutbah itu, yang hadis tadi itu, betapa bahwa banyak hal-hal yang nampak oleh mata itu tidak adil, nampak oleh mata itu penderitaan, tapi bagi Allah itu adalah keadilan Allah dan kasih sayang Allah. Ada sekian juta hikmah yang kita tidak tahu itu. Mungkin ada corona, mungkin ada wabah, mungkin ada penjajahan, meskipun kita diwajibkan oleh Allah untuk ikhtiar dan menghindari itu semua dan mencari solusi itu semua. Tapi pasti di situ ada kasih sayang Allah yang luar biasa, sehingga satu kemaslahatan bagi Allah dengan kemaslahatan bagi manusia itu berbeda karena keterbatasan daya pikir manusia. Jadi kalau dari Allah itu ya ulama dengan segala ketulusannya ya sudah sampaikan saja seperti ini begitu. Jadi ulama begitu, saking kuatnya iman dia kepada Allah, dia tidak memprotes lagi dengan logikanya, dengan akal-akalan. Dan ini kan kasihan banget, sudah zakarnya kepotong diwajibkan mandi lagi gitu. Nah ini kan, tapi ya begitu fikih. Udah ulama, saya baca Qur'annya begitu, saya baca hadisnya begitu, ya saya sampaikan begitu gitu. Dengan segala keikhlasan para ulama dalam beriman kepada Allah. Walau ahassa binuzulihi manihi famsaka dzakarahu falam yakhruj minhu syai'un fala ghusla alaihi. Ya itu misalnya sudah ejakulasi. Ejakulasi kan keluar ya, orgasme. Mohon maaf tadi saya tapi ya orgasme sebenarnya. Kalau ejakulasi itu sudah keluar ya. Jadi saya bahasanya salah. Sudah orgasme laki-laki misalnya. Tapi tidak keluar dari batangnya. Itu walaupun dengan cara diempet gitu, ditahan, itu tetap tidak wajib mandi. Gitu. Tetap tidak wajib mandi. Ya begitu, karena hadisnya begitu ya ulama ya sudah sampaikan saja begitu gitu. Lakin yuhkamu bil bulughi binuzuli ilal qasabati wa illam yakhruj minha. Namun yang demikian seandainya dia itu orgasmenya itu pertama kali, maka dia langsung dihukumi sudah baligh. Hatta law kana fi salatin atammaha. Bahkan seandainya, ini pengandaian lagi nih. Orgasmenya itu terjadinya di dalam sholat gitu. Itu tetap tidak membatalkan sholat. Seandainya tidak keluar dari itu. Makanya ketika ini nggak apa-apa disampaikan ya karena ilmu. Ketika sholat itunya berdiri itu tetap tidak batal sholatnya. Tidak batal. Masalah diterima Allah enggaknya itu jangankan begitu. Yang sudah sholat sedemikian rupa khusyuknya itu belum pasti diterima gitu.
Apalagi yang begitu gitu. Masalah diterima itu urusannya beda. Ini masalah sah dan tidaknya sholat. Itu tetap sah. Bahkan seandainya nih di sini ya di dalam sholat itu orgasme, itu sholatnya tetap tidak batal. Orgasme selama tidak mengeluarkan mani. Selama tidak mengeluarkan mani. Fala ghusla lakin yuqamu bidul wa azatu an fardhihi hadha fil wadih. Amma al-khuntha fala yajbu 'alaihi al-ghuslu illa idza kharaja min farjihi ma'an. Ini untuk orang yang standar. Mohon maaf kalau orang yang punya dua kelamin fala yajibu 'alaihi al-ghuslu illa idza kharaja min farjihi ma'an. Kalau untuk orang yang punya dua kelamin itu wajib tidak wajib mandi kalau keluar hanya dari salah satu. Wallahu a'lam, ini saya nggak paham. Disyaratkan harus keluar dari dua-duanya. Tapi saya pernah mendengar teman saya melihat bahwa ada orang yang memang punya dua alat kelamin dan itu dua-duanya memang bisa mengeluarkan. Itu. Fa in kharaja min ahadihima lam yajib lihtimali ziyadatihi ma'an fitahil mu'tad. Ya, kalau salah satunya ini tidak wajib mandi. Wal haidu fi haqqi kal mani. Dan haid itu di dalam mewajibkan mandi ya sama seperti mani. Pokoknya kalau dia sudah keluar maka dia sudah haid dan nanti akan wajib mandi. Wa in amna min ahadihima wa hadha min al-akhar wajib 'alaihi al-ghuslu. Iya, kalau orang mohon maaf punya dua alat kelamin, yang satu haid, yang satunya keluar mani, itu menjadi wajib mandi. Itu. Atau ya pokoknya kayak gitulah. Nah, itu wajib mandi. Wa kharaja mani nafsihi mani ghairihi ka an kharaja min al-mar'ati mani rajuli wallahu a'lam.